Kabar tentang Ruben Onsu yang telah menjadi mu'alaf sampai kini masih menjadi perbincangan hangat di berbagai platform. Banyak yang memberikan dukungan penuh terhadap keputusan tersebut, namun di sisi lain, tidak sedikit pula yang mengaitkan isu ini dengan perceraiannya dari Sarwenda. Beberapa pihak berspekulasi bahwa keputusan Ruben untuk pindah keyakinan menjadi salah satu alasan perpisahan mereka. Jika benar kabar ini hanya sebatas asumsi, tentu bisa berpotensi menjadi fitnah yang merugikan banyak pihak. Mu'alafnya Ruben inilah yang menjadi pemicu perceraian di antara mereka. Jadi karena Ruben ini mengajak Sarwenda sekeluarga untuk masuk Islam, tapi mereka tidak mau, kemudian Ruben langsung mengajak bercerai. Tak hanya itu, ada pula reaksi negatif dari sejumlah netizen yang menilai keputusan Ruben sebagai sesuatu yang berlebihan. Bahkan tak sedikit yang melontarkan komentar kurang pantas, seperti mengatakan lebay dan menjijikkan. Terlepas dari pro dan kontra yang beredar, kisah ini terus menyita perhatian publik. Seperti apa reaksi netizen yang kurang suka dengan mu'alafnya Ruben Onsu? Mari kita simak seksama dalam video berikut. Jadi saat Lebaran kemarin ada berita yang menghebohkan, yaitu soal Ruben Onsu. Jadi Ruben Onsu pada saat Lebaran itu mengumumkan dirinya masuk Islam. Kemudian ramelah media sosial, ada yang banyak yang mendukungnya, tapi ada juga yang menyindir dan menghujatnya. Kenapa disindir? Ya, kalau yang mendukungnya biasalah mengucap, wah tabarakallah, alhamdulillah dia dapat hidayah gitulah. Tapi kalau yang menyindir biasanya dari agama bukan non muslim biasanya ya. Menganggap wah ini pengkhianat, ini. Ada juga yang menudingnya sebagai ya cuma mungkin ini cuma tren cari cuan atau buat konten aja atau gimana gitu loh. Ya, gimana menurut Mas Kajito ini? Saya kira sebenarnya bukan Islam aja ya. Memang kebiasaan orang kita itu kalau ada yang pindah agama tuh heboh gitu loh. Dan merasa ada sesuatu yang istimewa, mereka dapat durian runtuh, kira-kira gitulah. Padahal orang pindah keyakinan itu kan sesuatu yang sangat biasa sebenarnya. Besok dia Buddha, hari ini dia Islam misalnya, besoknya lagi dia Kristen, besoknya lagi dia ateis misalnya. Itu kan sesuatu yang sangat biasa. Orang bisa berpindah keyakinan karena dia mendapatkan kepercayaan yang baru, kan gitu aja. Tapi di kita, terutama di agama Islam ya, karena agama mayoritas, kita itu saya lihat bahkan terlalu berlebihan menanggapi seorang mu'alaf ini. Orang baru Islam itu kan mu'alaf istilahnya kan. Karena mereka menganggap, alhamdulillah punya saudara baru, pengikut Islam tambah banyak. Yeah. Islam berarti banyak diminati, banyak dicintai. Akhirnya banyak orang-orang berbondong-bondong masuk Islam. Keuntungannya kan, apa? Ya, kita banyak saudara. Ya, saudara. Akhirnya kita ada yang bilang, alhamdulillah, tabarakallah, sudah dapat hidayah dari Allah. Nanti waktu dia masuk Islam, ternyata korupsi. Atau maling. Atau narkoba. Itu kan banyak artis yang kayak gitu kan. Masuk Islam, kemudian belakangan kasus narkoba. Balik lagi dia ke agama lamanya. Artinya, hal-hal semacam itu tuh nggak perlu diheboh-hebohkan lah, nggak usah lebay lah. Pindah agama ya udah, kalau perlu tuh nggak usah disiar-siarkan, ngapain? Loh, kan sesuatu yang baik itu harus diumumkan, Mas. Kebaikan, sesuatu yang membuat senang banyak orang itu diumumkan. Baik bagi siapa? Ya bagi dia dan bagi kelompoknya. Bagi kita. Kita kan sebagai umat Islam itu ikut bahagia. Saya kok biasa aja ya, ada orang mau keluar Islam, ada orang masuk Islam. Faedahnya bagi saya itu apa? Nggak ada. Ini ada sebagian yang komen, oh ini berarti imannya ini nggak kuat gitu. Kalau nggak ikut berbahagia. Lah, kalau orang masuk Islam, keluar Islam, ngapain kita yang sedih gitu loh. Itu kan urusan dia, itu kan ranah privat ya. Jadi kenapa orang-orang ini berlaku over? Itu karena mereka lebay gitu loh. Kan ada istilah itu yang disebut, ada orang namanya Ustadz Dery gitu kan. Itu sampai dijuluki Kristen Hunter. Gitu. Dia mencari orang. Ya, jadi kalau ada orang Kristen untuk masuk Islam, diajak masuk Islam tuh ngapain? Menurut saya itu menjijikkan ya. Kenapa sih orang kok secara vulgar kamu nawarin agama kayak kamu sales sepeda motor atau sales mobil? Sales rumah, ya. Kamu menawarkan Islam itu kan harus didakwahkan, Mas, harus disebarkan. Itu kekanak-kanakan. Dakwah itu bil fi'li aja. Kamu berkelakuan baik, jujur, nggak suka marah sama tetanggamu,
Kalau ada orang mau bikin gereja dibantu, gitu loh. Kalau ada orang non Muslim yang susah nggak bisa sekolah, kamu sekolahin. Itu dakwah bil fi'li namanya. Kalau ada tetanggamu yang marah-marah sama kamu, padahal yang salah dia, misalnya kamu sabar, gitu. Itu dakwah bil fi'li. Banyak contohnya sebenarnya dari ulama-ulama salaf seperti itu. Dan itu contoh yang dakwah yang paling yang baik. dicontohkan Rasulullah seperti itu. Seperti itu, Rasul tuh nggak, ayo masuk Islam, ayo, ini tak kasih voucher makan siang, nggak ada. Jadi Nabi berdakwah itu dengan perbuatan. Ada Yahudi perempuan buta disuapin tiap hari. Tiap hari dia maki-maki Muhammad padahal, tapi disuapin dengan lembut. Ketika Nabi meninggal, diganti Abu Bakar, loh kamu kok kasar sekali, kamu siapa? Gitu kan. Saya ini sahabatnya, saya Abu Bakar. Yang orang yang menyuapi kamu itu sudah meninggal. Siapa namanya? Muhammad. Jadi yang saya maki itu orang yang menyuapi saya itu. Seperti itu Nabi. Memaki setiap hari, tetap disuapi dengan lembut. Jadi sampai orang itu nggak tahu. Nggak ada harapan supaya dia masuk Islam, nggak ada. Dakwah bil fi'li itu seperti itu. Makanya seperti Kristen Hunter tadi itu kan julukan yang sangat buruk. Meskipun dia dalam sebuah podcast ya, dia menampil itu. Katanya, saya nggak memburu orang Kristen, tapi orang yang memu'alaf yang datang ke saya. Tapi itu kan sebuah pembenaran aja menurut saya. Karena kalau dia koar-koar di media, si ini akan mu'alaf, gitu kan. Si itu akan mu'alaf, gitu loh. Jadi banyak orang-orang yang sekarang Kristen, itu meskipun dia guyon ya, itu guyon yang nggak etis menurut saya. Guyon yang nggak menghargai keimanan orang lain. Kalau dia mau mu'alaf, mau apa ya, itu pilihan dia lah. Kamu nggak perlu gembar-gembor kayak sales gitu loh. Karena itu kekanak-kanakan, itu menjijikkan. Lantas seperti apa kebenaran di balik kabar ini? Bagaimana reaksi Ruben terhadap berbagai opini yang bermunculan? Mari kita simak dalam cuplikan video berikut. Semenjak lo masuk memeluk agama Islam kan pasti ada pro dan kontra. Ya. Nah, lo sebagai manusia biasa, sebagai Ruben Onsu, lepas dari bayang-bayang lo sebagai public figure, lo menyikapi pro dan kontra di masyarakat seperti apa? Diam. Diam, karena nggak bisa Kak, karena yang tahu kan kita ya, gitu. Jadi saya ingin diam tanpa menyakiti, diam tanpa mengganggu ketika saya lagi fokus ibadah. Tapi kan untungnya yang saya rilis itu ketika saya sudah siap gitu. Jadi bukan yang baru hari itu gitu, yang saya sudah siap. Jadi untungnya pas lagi Ramadan kemarin tuh saya dapat semua tuh ya, sholatnya dapat semua. Pokoknya sesuai dengan yang saya ucap pertama kali. Itu ya semuanya didengar sama Allah semua tuh, semuanya nggak ada yang kosong satupun itu. Jadi kemarin Mbak Inul dan Manis pas bulan puasa tuh sebenarnya Ruben udah ngikut bulan puasa, dia udah mulai puasa, tapi memang dari Ruben sendiri dia memang nggak mau untuk publik tahu lah seperti itu. Jadi kita yang dekat-dekat sudah menjadi teman, sudah menjadi sahabat untuk bisa membimbing terus. Tapi sebenarnya belajar itu nggak ada habisnya Mbak Inul ya. Maksudnya kita walaupun mungkin kita yang memeluk agama Islam dari lahir, tapi sampai hari ini pasti kita juga masih ada kurangnya. Jadi jangan pernah capek untuk belajar, jangan pernah lelah untuk belajar, dan jangan pernah berubah karena seseorang. Harus dari diri lo sendiri. Sebagai masyarakat yang hidup dalam keberagaman, sudah sepatutnya kita lebih bijak dalam menyikapi perbedaan. Menghormati pilihan orang lain tanpa menjatuhkan atau menyebarkan spekulasi yang tidak berdasar adalah bentuk kedewasaan dalam berinteraksi, baik di dunia nyata maupun di media sosial. Mari kita jadikan momen ini sebagai refleksi untuk lebih menghargai satu sama lain demi menciptakan lingkungan yang lebih harmonis. Terima kasih telah menonton video ini hingga akhir. Jangan lupa untuk mendukung kami dengan menekan tombol like, subscribe, dan aktifkan lonceng notifikasi agar tidak ketinggalan update terbaru dari kami.